Yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Setiap penyelenggara festival harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraannya. Jadi ya untuk itu jangan bikin penyelenggaraan kalau tidak bisa memitigasi problem yang akan terjadi. Reaktivasi itu sudah kita komunikasikan dengan Kementerian Perhubungan. Kita tinggal melakukan langkah-langkah penataannya, termasuk juga mengatur alur lalu lintasnya agar tidak terjadi kemacetan baru dan titik kemacetan baru. Saya sudah komunikasi dengan Menhub, mungkin di pertengahan Juni kita akan bahas teknis. Halo Sampurasun Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sartika Harun dalam tajuk Carita Pakuan. Seperti biasa, Tribuners Carita Pakuan kembali hadir dan tentunya kami akan menyajikan 3 informasi utama terkait Jabar. 1, diantaranya pegiat media sosial Abu Janda belum lama ini menyematkan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi barbar dan intoleran. Lantas seperti apa respon Deddy Mulyadi? Berikut selengkapnya dalam tajuk Carita Pakuan. Tribuners, kita awali informasi pertama. Pegiat media sosial Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Janda belum lama ini menyebut Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi barbar dan tidak menjunjung toleransi. 3 tahun terakhir ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Kristen fobia itu atau sentimen anti-Kristen lah, itu lumayan parah di negara kita. Tidak di semua wilayah, of course, Pak Gem. Wilayah tengah, wilayah timur lumayan kondusif. Banyak kasus intoleransi itu terjadi di waktu Indonesia bagian barat, di WIB. Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, sama yang paling ujung saya nggak usah sebut namanya lah, kalau udah no comment lah gitu kan. Jadi mungkin nih umat Islam di provinsi-provinsi ini mungkin memang lebih keras, lebih fanatik dan lebih keras. Nah itu yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Pernyataan yang disampaikan Abu Janda lantas mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ia membantah keras pernyataan Abu Janda. Menurutnya warga Jabar sejak lama hidup dalam suasana keterbukaan dan toleransi. Saya sih selalu melihat ya segala sesuatu yang berkembang itu kita tanggapi secara dewasa. Bahwa hari ini saya tegaskan orang Jawa Barat itu sudah sejak lama toleran. Orang Jawa Barat itu dari dulu toleran. Nah, kemudian kalau ada konflik-konflik intoleransi lebih disebabkan karena satu, miskomunikasi. Yang kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli biasanya, gitu loh. Ya kebetulan mereka menjadi urban di sini seringkali berkonflik dengan sesama urban lagi. Deddy menambahkan isu intoleransi yang kerap dikaitkan dengan Jawa Barat dipicu miskomunikasi antar warga, bukan intoleransi yang mengakar. Pihaknya menegaskan konflik biasanya muncul di wilayah perkotaan dengan masyarakat heterogen, di mana interaksi antar pendatang sering menimbulkan dinamika sosial yang kompleks. Deddy mengungkapkan kondisi sosial Jawa Barat saat ini semakin kondusif. Keberagaman masyarakat Jawa Barat dinilai sebagai kekuatan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Bahkan dirinya mengklaim konflik berbasis suku hampir tidak pernah terjadi meskipun sesekali muncul konflik rumah ibadah dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah. Sebagai kepala daerah, Deddy menekankan komunikasi yang baik dan kebersamaan menjadi kunci menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Pendekatan dialog diyakini mampu meredam potensi konflik sekaligus memperkuat persatuan. Pihaknya berharap Jabar tetap menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang, suku, maupun keyakinan. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akhirnya buka suara terkait hilangnya 7 motor dalam festival musik Tahu-Tahu Festival. Deddy meminta penyelenggara Tahu-Tahu Festival bertanggung jawab atas hilangnya 7 motor milik pengunjung di Tritan Poin Panyilekan, Kota Bandung. Setiap penyelenggara festival harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraannya. Jadi ya untuk itu jangan bikin penyelenggaraan kalau tidak bisa memitigasi problem yang akan terjadi. Pihaknya mengatakan setiap penyelenggara memiliki kewajiban mengantisipasi dan memitigasi berbagai risiko yang mungkin terjadi, termasuk menjamin keamanan kendaraan pengunjung. Sebelumnya, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Konsumen Indonesia atau LBHKI Firman Turmantara menyarankan korban menempuh jalur hukum guna mendapat ganti rugi atas kendaraan yang hilang.
Firman meminta para korban berkoordinasi dan mengajukan gugatan bersama ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung. Kendati begitu, ia menjelaskan korban tetap perlu membuat laporan kehilangan ke kepolisian agar kendaraan yang hilang ditelusuri. Namun laporan kehilangan berbeda dengan laporan terhadap pihak penyelenggara yang dianggap tidak bertanggung jawab. Pihaknya menekankan langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir. Lebih jauh, Firman menegaskan para korban tidak boleh menganggap kehilangan kendaraan sebagai nasib semata, sebab terdapat aturan yang secara khusus memberikan perlindungan kepada konsumen. Beralih ke informasi penutup, Tribuners Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan sepakat akan membahas terkait reaktivasi Bandara Hussein Sastranegara dan Bandara Kertajati pada pertengahan Juni 2026. Reaktivasi itu sudah kita komunikasikan dengan Kementerian Perhubungan. Kita tinggal melakukan langkah-langkah penataannya, termasuk juga mengatur alur lalu lintasnya agar tidak terjadi kemacetan baru dan titik kemacetan baru. Saya sudah komunikasi dengan Menhub, mungkin di pertengahan Juni kita akan bahas teknis. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan rencana pengoperasian kembali Bandara Hussein dalam tahap pembahasan dengan Kemenhub. Sejumlah aspek teknis termasuk dampaknya terhadap lalu lintas Kota Bandung masih harus dikaji sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Deddy menegaskan komunikasi dengan Kemenhub telah dilakukan menyusul arahan Presiden terkait reaktivasi Bandara Hussein Sastranegara. Pihaknya turut membahas perubahan arah pengelolaan BIJB Kertajati jika kedepannya Bandara Hussein kembali beroperasi. Ia menambahkan pemerintah pusat melakukan evaluasi fungsi Kertajati sebagai bandara komersial. Nantinya, keputusan akhir mengenai operasional bandara akan ditentukan setelah pembahasan bersama Kementerian Perhubungan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam tajuk Carita Pakuan hari ini. Terus saksikan Carita Pakuan di kanal YouTube Tribun Jabar. Saya Sartika Harun dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.